Hai kawan JB, saya Krisna. Kali ini saya ada di Kota Tua, Jakarta. Di belakang saya ada Museum Wayang. Nah, penasaran isinya apa aja? Ayo ikut masuk ke Museum Wayang. Halo kawan JB, saya Krisna dan kali ini saya lagi ada di Museum Wayang. Nah, apa itu Museum Wayang? Saya sudah bersama Pak Bayu, salah satu orang yang akan menjelaskan tentang apa sih Museum Wayang itu. Selamat siang Pak Bayu. Selamat siang, Pak Krisna. Ya, kabar baik Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, oke Pak. Pak, langsung aja mau nanya Pak, sebelum saya mau bicara tentang Museum Wayang. Nah, gedung ini tuh awalnya gedung apa sih Pak? Ya, Mas Krisna ya. Sekilas tentang gedung Museum Wayang ya. Pada awalnya Museum Wayang ini bangunannya adalah sebuah gereja. Dibangun tahun 1640 pada masa penjajahan Belanda ya. Itu namanya The Oude Hollandse Kerk atau Gereja Belanda Lama. Sampai tahun 1732. Karena pada tahun tersebut gereja direnovasi dan selesai 1736. Dan namanya berubah menjadi The New Hollandse Kerk atau Gereja Belanda Baru. Sampai tahun 1808 karena pada 1808 bangunannya hancur. Dibangun kembali sekitar tahun 1912 ya. Gedung ini juga pernah menjadi Museum Batavia Lama pada tanggal 22 Desember 1939 ya. Pernah juga menjadi Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan sebelum akhirnya diresmikan menjadi Museum Wayang itu pada tanggal 13 Agustus 1975 oleh Gubernur KDKI Jakarta saat itu Bapak Haji Ali Sadikin. Oke, berarti sudah cukup lama ya Pak jadi museum ya di sini. Sudah ya? cukup lama dari tahun 75. Oke Pak, ini kan kita lagi ada di depan prasasti ini. Prasasti ini tentang apa ya Pak? Kalau boleh saya tahu Pak. Nah, karena kan sebelumnya Museum Wayang ini gereja. Nah, biasanya sekitaran gereja itu ada lokasi makam. Dulu di sini tuh adalah letak dari makam. Total ada 18 Gubernur Jenderal VOC yang dikuburkan di sini. Ya. Nah, kalau Mas bisa lihat itu nama-namanya orang yang pernah dikuburkan di sini beserta tahunnya. Dan ini adalah prasasti batu nisannya. Oke. Ini masih asli loh, Mas. Masih asli. Nah, tersisa 9 karena 9 yang lainnya dipindahkan ke Museum Prasasti yang ada di Tanah Abang. Oke. Gitu. Nah, kan ini kuburan nih Pak. Apakah mayat yang masih di sini atau sudah dipindahkan Pak? Sudah Saya tahu aja. dipindahkan. Sebagian dibawa oleh keluarganya kembali ke Belanda, sebagian lagi dipindahkan ke Museum Prasasti. Pak, sekarang saya mau ngobrolin soal wayang nih Pak. Wayang itu apa sih Pak? Jadi selalu ada dua sisi dalam kehidupan, yaitu sisi yang baik dan sisi yang jahat. Jadi sebaik-baiknya orang itu pasti punya sifat jahat, dan sejahat-jahatnya orang pasti punya sifat baik. Nah, begitulah kehidupan. Dua sisi itu selalu saling melengkapi. Dan memang kisah atau cerita wayang itu ya sama seperti yang kejadian yang sehari-hari kita alami. Jadi di situ ada yang namanya kita berbakti kepada orang tua, kepada negara, ya, kepada guru, terus kepada saudara. Terus juga ada kisah percintaan, ada pengkhianatan, seperti itu. Oke, berarti wayang itu adalah bayangan atau cerminan kita bisa anggapnya dari dunia nyata ya. Jadi diceritakan kembali dalam bentuk wayang. Nah, wayang sendiri itu kan bentuknya macam-macam nih Pak. Ada apa aja sih Pak? Selain wayang kulit ya, saya tanya wayang kulit Pak. Banyak. Wayang pertama itu adalah wayang beber atau wayang beber ya. Itu dari Pacitan. Itu dulu itu wayangnya itu digambar di atas kulit pohon. Kalau sekarang digambar di atas kain atau kertas. Nah, terus yang kemudian ada lagi wayang kulit ya, terbuat dari kulit kerbau biasanya. Ada 3 hewan. Kerbau, sapi, dan kambing. Tapi yang paling bagus adalah kulit kerbau. Kenapa? Karena kulit kerbau itu lebih keras. Ya. Kemudian ada lagi namanya wayang klitik. Wayang klitik ya. Wayang klitik itu jadi dari bahannya itu perpaduan
antara kayu dan kulit. Jadi badannya dari kayu, tangannya dari kulit. Nah, yang berikutnya ada lagi wayang golek. Nah, wayang golek ini terbuat dari kayu, jenis kayunya adalah kayu albasia. Oke, nah kalau misalnya di belakang kita nih ada wayang apa nih Pak? Nah, yang ini adalah wayang kulit. Wayang kulit. Ya, ini wayang kulit. Kalau ini menceritakan soal apa ini Pak? Kalau ini tokohnya adalah tokoh Rahwana ya, dalam serial Ramayana. Nah, wayang itu kan ada juga bentuknya yang seperti ini, yang gepeng ya, atau 2 dimensi. Kalau ada bentuknya boneka, itu wayang juga atau dia bukan wayang Pak? Boneka ya boneka. Boneka. Wayang ya wayang. Berarti beda Nah, ya? kalau yang 3 dimensi itu adalah wayang golek. Wayang golek. Nah, jadi dia bisa dilihat dari berbagai macam sisi. Kalau ini wayang kulit terbilang dari wayang 2 dimensi hanya dimensi satu sisi dan sebelahnya. Udah seperti itu aja. Oke, sip. Nah, selain itu ada wayang dari bahan lain nggak sih Pak? Selain tadi kan udah ada kulit kayu, ada dari kulit hewan, terus ada apa lagi Pak? Ada juga dari kardus. Oke. Ya, terus juga ada namanya wayang sukat. Itu terbuat dari kadang jerami, terus wayang janur ada dari janur ya. Terus juga wayang lidi dari bambu anyaman seperti itu. Banyak sih sebenarnya. Nah, saya mau nanya sih Pak, kalau di Indonesia sendiri ya, wayang itu dari daerah mana aja Pak? Apakah hanya dari Jawa atau dari ada provinsi lainnya juga punya wayang Pak? Oh punya, memang sebagian besar dari Jawa ya. Kalau dari Jawa itu dari Jawa Barat, terus Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI pun punya wayang. Bali di luar Jawa ya, Bali ada Bali punya. Terus juga Lombok punya. Wayang Banjar, Kalimantan Selatan ada ya. Terus juga wayang Palembang ya, terus Sawah Lunto ada. Oke. Nah, untuk ceritanya apakah sama semua atau mereka punya cerita dari daerah masing-masing Pak? Nah, untuk cerita ya, memang yang terkenal di Indonesia ini ceritanya 2 ya. Ramayana dan Mahabharata. Ya. Cuman jauh sebelum cerita Ramayana dan Mahabharata ini, wayang itu ada semenjak zaman kerajaan. Ya, dulu cerita tentang Panji, yaitu tentang kerajaan yang ada saat itu. Nah, karena kan Ramayana dan Mahabharata ini ceritanya berasal dari India. Ya, seperti itu. Nah, berarti wayang itu fungsinya hanya untuk hiburan aja atau ada fungsi lainnya Pak selain wayang? Fungsinya cukup banyak ya. Satu, hiburan masuk wayang. Terus pesan-pesan moral itu masuk. Nah, seperti itu. Terus kesenian. Ya, hiburan kesenian campur. Nah, terus kalau Mas Krisna bisa lihat ya. Ini dari wayang sendiri nih. Ini berbagai macam kesenian ya. Seni pembuatannya, seni pahatnya itu ada. Mewarnainya ada. Ada corak batiknya juga ada. Oke. Berarti butuh keahlian ya untuk bisa membuat dan mementaskan juga pastinya. Oh jelas, karena yang mementaskan wayang itu namanya dalang. Dan pertunjukan wayang itu yang full itu selama kurang lebih 9 jam. Ya. Dan itu hanya satu dalang. Satu dalang. Dan itu memerankan beberapa tokoh. Dalang itu sangat hebat ya. Jadi suaranya dia bisa berubah-ubah. Wah, mantap banget sih. Oke, sekarang ngomong soal dalang ini kan tadi ada ruang pagelarannya. Berarti sering ada pagelaran seni Pak untuk menunjukkan pentas wayangnya di sini. Iya, kalau dulu memang sebelum pandemi kita rutin ya, pagelaran rutin tiap hari Minggu. Nah, itu singkat sih, cuman kurang lebih 4 jam. Oke, singkat sih hitungan wayang. Singkat untuk hitungan wayang ya. Oke. Nah Pak Sarah, aku mau nanya soal museumnya nih. Museum ini kan punya sekitar, kalau saya nggak salah baca, sekitar 5.300 piece jenis wayang ya Pak. Nah itu dapat dari mana aja Pak? Koleksi dari mana aja asalnya? Data terakhir sih kurang lebih 6.900-an. Wow, sudah banyak. Kurang lebih ya. Nah, jadi didapat itu ya macam-macam. Ada yang kita pembelian, ada yang hibah, seperti itu. Ada yang ya ibaratnya apa ya, kalau menitipkan di sini seperti itu ya. Oke. Nah, museum itu kan biasanya sangat berhati-hati nih Pak dalam menjaga koleksinya. Nah, cara menjaga supaya wayang ini tidak rusak, karena
kalau saya tadi keliling ada beberapa yang sudah ratusan tahun bahkan umurnya. Memang. Itu cara menjaganya itu bagaimana, Pak? Yang pasti kita jaga suhu dan kelembapannya. Oke. Nah, dan dalam lemari pasti, Pak, ya? Dalam lemari yang di sini juga sama. Nah. Oke. Nah, tadi kan ada 6.000 hampir 7.000 bahan koleksinya. Nah, apakah itu ditampilkan semua, Pak, koleksinya? Tidak. Kalau ditampilkan semua, susah kita lewatnya. Benar, Pak. Nah, jadi yang hanya ditampilkan beberapa dan itu per tema ya. Nah, jadi biasanya tuh ya kurang lebih sekitar 6 bulan sekali ada beberapa koleksi yang kita ganti. Oke. Nah, sekarang kan Januari 2021, temanya apa? Temanya macam-macam. Kalau Mas Krisna sempat lihat tadi di bawah, itu depan wayang golek itu temanya tema cerita Ramayana. Ramayana. Ya. Kalau yang ini di sini ada itu wayang kulit revolusi. Ya, macam-macam, di situ ada Mahabharata juga. Oke. Nah, karena sekarang lagi pandemi nih, misalnya ada teman-teman yang nonton nih mau berkunjung, prosedurnya, protokolnya apa, Pak? Protokolnya yang pasti di museum wayang ini kita untuk pengunjung itu cek suhu pertama. Kalau di bawah 37,5 boleh masuk. Terus jaga jarak. Jangan lupa hand sanitizer, jangan lupa masker. Oke, sih. Berarti museum ini tidak tutup ya, tapi berada di Bapak sendiri dan teman-teman di museum wayang punya protokol untuk punya protokol. Oke. Nah, tadi sempat ngobrol-ngobrol katanya ada koleksi masterpiece nih, Pak, yang saya dan teman-teman kayaknya harus lihat ya, mungkin bisa ditunjukkan ya, Pak. Yang boleh. Koleksinya. Siap. Kalau dari ini ada Inggris di boneka, ya. Prancis boneka. Nah, ini kalau ini wayang dari Malaysia. Oke. Wayang kulit Malaysia. Ceritanya sama Ramayana, Mahabharata. Tapi bentuk wayangnya beda. Oke. Nah, bentuk wayang itu biasanya penggambarannya dari mana sih, Pak? Apakah interpretasi pembuatnya atau memang ada aturannya? Iya, memang interpretasi pembuatnya, dan juga tiap daerah punya ciri khas masing-masing ya. Okay. Kalau untuk di Indonesia sendiri itu perbedaan hanya ada di jenis tatahannya atau pahatannya. Satu tokoh walaupun pahatannya beda, cuman dia memiliki aksesoris yang sama. Oke. Nah, kalau misalnya nih bedanya dengan wayang dari Malaysia nih, apa yang membedakan, Pak? Oh, bisa terlihat. Beda tuh. Warnanya pasti beda. Bentuknya, rupanya juga pasti beda. Matanya, saya lihat matanya juga beda, Pak. Terus pakaian segala macam beda ya. Meskipun ceritanya sama, tapi pemikiran mereka beda, jadi beda juga. Oke. Tapi tadi saya juga lihat kalau di ini kan ada Malaysia, ada Vietnam, Kamboja, hampir-hampir sama ya. Maksudnya kayak dia bentuknya kulit dan dia 2 dimensi gitu ya, Pak? Iya, memang. Itu karena pengaruh apa, Pak, kira-kira, Pak, kalau seperti itu? Iya, zaman dulu ya ibaratnya kan namanya dari Indonesia terus ke Malaysia ke Kamboja itu kan sebenarnya berdekatan. Jadi kan satu rumpun. Dan kalau cerita Ramayana Mahabharata tadi saya bilang diambil dari negara India dan dibawa oleh para pedagang-pedagang atau saudagar dari India. Nah, seperti itu. Oke, nah sekarang kan aku pengen ke alat musik nih, wayang nggak lengkap kayak kalau nggak ada alat musik. Kalau ini masih dipakai, Pak, alat musiknya atau cuma dipamerkan aja? Cuma dipamerkan. Yang dipakai itu ada di ruang pagelaran. Oh, oke. Berarti gamelannya dari mana aja, Pak, kalau di museum wayang ini, Pak? Gamelan ya biasa. Tadi saya bilang Sunda, ada yang hibah, ada kita pembelian juga. Seperti itu. Kalau asalnya kan ada gamelan Sunda nih, Pak. Ada gamelan Sunda. Terus Jawa Tengah, ya. Terus juga ada Betawi, beda sendiri. Betawi itu namanya Gambang Kromong. Gambang Kromong. Iya. Jawa Tengah beda, lebih lengkap, yang lebih banyak. Oke, sip. Nah, untuk gamelan itu berarti mereka juga full bermain 9 jam juga ya, Pak, mengikuti cerita? Oh iya. Oke. Nah, itu ada timnya sendiri beda? Iya, tim sendiri. Jadi ada dalang, sinden, terus juga yang pemain karawitan atau kita biasa bilangnya nayaganya ada. Oke, berarti sekarang ini saya mau bahas nih, Pak, dalam satu pertunjukan wayang nih, siapa aja selain dalang? Mereka kan ada dalang, terus ada sinden, terus ada
pemain karawitan itu nayaganya itu yang pemegang alat musiknya. Oke. Nah, kalau sinden itu dia hanya apakah ikut bercerita juga atau dia hanya bernyanyi saja, Pak? Atau nyinden aja? Iya, dia nyinden ya. Nyinden aja ya. Cuman kadang juga kan suka tektokan lah sama dalang. Kadang juga yang pemain karawitan juga tektokan lah sama dalang. Oke. Ini wayang terbuat dari anyaman bambu ya. Nah, kenapa ada wayang dari anyaman bambu, Pak? Iya, jadi itu kita terus berkreasi ya. Jadi nggak cuma terpatok sama salah satu bahan ya, kulit aja, cuman macam-macam. Jadi bisa apapun bisa jadi bahan untuk wayang, karena kan yang dimainkan adalah tokoh wayang dan ceritanya, bukan bahannya. Jadi kalau dulu tuh ini yang buat memang anak-anak penggembala. Jadi dulu kan dia penggembala itu anak-anak menggembalakan hewannya. Nah, saat dia mengembalakan hewannya suruh makan. Nah, dia bikin wayang dari bahan seadanya. Ya buat hiburan dia lah, buat nungguin hewannya kan gitu. Kan lama juga hewan makan. Iya, benar. Jadi bikin, makanya ada yang wayang rumput, ada wayang apa gitu. Karena dulu kan kita nonton pertunjukan wayang kulit kan kita di belakang layar, jadi kelihatan bayangannya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau anggap aja kita lihat bayangannya, jadi lebih bagus sebenarnya. Iya. Kita lihat bayangan. Nah, kalau sekarang kenapa diwarnai? Karena kita juga tadi saya bilang ada seni mewarnai juga, seni pewarnaan segala macam. Nah, jadi wayang pun sudah bisa. Kalau bayangan kita nggak bisa lihat warnanya. Iya, kan dari back layar. Karena warna sendiri dalam pewayangan juga punya arti ya. Tokohnya ya. Kayak misalkan biasanya yang mukanya merah, seram gitu biasanya karakter jahat. Kalau karakter baik itu ya yang putih, terus kuning atau malah hitam itu biasanya baik. Oke, mungkin buat teman-teman yang belum lahir di tahun sebelum 2000 belum pernah nonton ini. Nah, ini apa nih, Pak? Ini boneka apa nih, Pak? Bisa jelaskan singkat? Nah, ini boneka ini dulu tontonan wajib saya waktu masih kecil ya. Benar, saya juga sering nonton. Karena dulu cuma ada serial TV itu TVRI doang. Nah, dan ini boneka si Unyil. Jadi boneka si Unyil ini yang membuat adalah Dr. Andes Riyadi. Dan di sini dia menciptakan karakter dirinya dia sendiri, yaitu adalah Paraden. Nah, dulu ceritanya si Unyil ini dalam suatu desa ya. Jadi sini seperti menyanjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika ya, berbagai macam suku, cuma dia tetap rukun, seperti itu ya. Wah, kalau sekarang sih ini udah beda format. Beda format, dan ini memang asli dari Paraden ya. Tapi ini apakah hanya dipentaskan di TV atau ada pertunjukannya juga nih, Pak? Kalau si Unyil ini? Ya kalau dulu sih saya melihatnya di TV ya. Jadi nggak ada waktu 9 jam gitu. Nggak ada. Satu season gitu ya. Paling ceritanya sekitar 20 menit, 30 menit kan buat anak-anak. Anak-anak lama-lama ya. Nah, ini salah satu gamelan tertua kita. Oke, dari tahun berapa nih, Pak? Tertua. Dibuat tahun 1870. Wow, oke. Ini gamelan Jawa. Gamelan Jawa. Dan ini satu set buat pertunjukan wayang kulit. Wayang kulit Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. Nah, dan ini otak ini kalau dalam pertunjukan wayang ini isinya wayang. Oke. Nah, memang topeng itu kalau zaman dulu kan memang sebagai media komunikasi kita kepada leluhur ya. Dan sama seperti pertunjukan wayang juga, tetap dalam tarian topeng itu pasti ada ceritanya. Iya. Nah, ceritanya itu kadang cerita tentang wayang, kadang cerita tentang Panji, kerajaan-kerajaan di Jawa zaman dahulu ya. Dan pasti ada pesan moralnya. Walaupun hanya dalam tari-tarian. Iya, benar. Nah, kalau Mas Krisna pernah nonton wayang orang, itu kan cerita wayang disambut juga ada tari-tariannya juga. Iya. Nah, seperti itu. Ya, memang ini wayang tua ya. Wayang tua. Wayangnya sudah ya bisa dibilang sudah lama ya, sudah tua ya. Dan wayang klitik ini dari Kediri. Memang biasanya itu ceritanya tentang cerita kerajaan pada zaman dahulu ya. Oke. Dan gunungannya pun beda. Oke.
kan gunungnya biasanya yang besar atau dan bentuknya gunung. Nah ini bedanya. gunungnya. Oke, dari bulu ekor merak ya. Ekor merak. Ini salah satu masterpiece, satu set dengan gamelan yang di atas tadi ya. Oke. Namanya wayang Kiai Intan. Nah ini dua ini nih. Oke. Nah, kenapa ini yang paling spesial, Pak? Satu, pembuatan sekitar tahun 1870. Oke. Ya. Kedua, ini ada pernak-pernik batu permatanya. Wow. Oke. Ini yang paling. Tapi ini apakah yang paling tua pokoknya? Oh di sini Pak. Ya mungkin ini salah satunya. Salah satunya. Salah satunya ya. Dan kita punya satu set sebenarnya. Oh, kita tidak kita pasang semua. Oke. Nah kalau wayang Kiai Intan ini tentang apa ceritanya Pak? Sama sih Ramayana Mahabharata ya. Nah asalnya Pak dari mana? Ini gayanya gaya Jogja. Gaya Jogja. Oke. Ini materinya apa? Kulit juga. Kulit sama juga. Kulit. Saya sempat ngira tadi besi Pak kulit. Bukan, ini kulit. Kulit kerbau ya. Dan pegangannya ini terbuat dari tanduk kerbau. Bukan kayu, tapi tanduk kerbau. Oh, oke. Berarti yang ini juga dari tanduk kerbau. Tanduk kerbau. Ya, nah ini wayang revolusi. Nah ini wayang revolusi, salah satu wayang modern. Ya, jadi dia tidak cerita tentang Ramayana Mahabharata, tapi perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Wah, kayaknya seru nih kalau cerita yang ini nih. Nah, ya pokoknya ini sejarah banget deh dari Indonesia. Nah, bisa lihat ini tokohnya, ada tokoh Presiden pertama Republik Indonesia ya, Bung Karno, seperti itu ya. Dan pasti melawan penjajahan Belanda. Karena Indonesia bisa merdeka dari jajahan Jepang ya. Tapi Belanda itu tidak terima kalau Indonesia merdeka dan dia pingin merebut kembali atau menjajah kembali Indonesia. Iya, betul. Makanya ada agresi militer Belanda 1 dan agresi militer Belanda kedua. Ya, berarti ini dari tahun berapa mulai dipentaskan atau dibuat? Kurang lebih tahun 50 ya. 50. Ini sebenarnya nggak lama-lama banget ya? Nggak lama, cuman memang di kita ini wayang revolusi ini kita hanya dipinjamkan. Oh, ini koleksi sementara berarti ya? Yang punya itu malah museum yang ada di Den Haag. Wow. Nah itu yang ya sampai kita bilang kenapa yang punya orang Belandanya kan begitu. Nah itu berarti kita nggak bisa minta atau beli ya itu? Berarti kita dipinjamkan. Nah suatu waktu mereka minta ya harus kita kasih. Berarti saya beruntung ini Pak ya masih ada di sini Pak ya. Tapi kita sudah bikin kayak apanya ya? Replikanya. Oh oke. Oke, sekarang mungkin yang terakhir untuk penutupnya kita ke tokoh yang mungkin semua orang tahu ya. Nah ini tokoh apa nih Pak? Ini tokohnya tokoh Semar. Semar. Nah, salah satu dari Punakawan ya. Punakawan. Dan tokoh ini hanya ada di pewayangan yang ada di Jawa. Oke. Nah, Semar Punakawan itu dapat Semar. Kalau di Jawa Tengah Semar, Gareng, Petruk, sama Bagong. Tapi kalau di Jawa Barat di wayang goleknya itu Semar, Cepot, Dawala, sama Gareng. Nah untuk Semar sendiri karakternya seperti apa Pak? Semar itu orang yang bijak. Karena dia sebenarnya adalah seorang dewa. Okay. Nama dewanya Batara Ismaya. Batara Ismaya. Oke, wah, oke. Terima kasih Pak Bayu sudah sama-sama Mas Krisna. Terima kasih sudah dikenalkan ke berbagai macam wayang dan juga sudah menjawab pertanyaan saya yang banyak banget. Teman-teman bisa juga datang ke Museum Wayang setiap hari apa Pak bukanya? Setiap Senin sampai Minggu. Senin sampai Minggu. Oke, teman-teman terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa mampir ke Museum Wayang dan Pak Bayu pastinya juga ada di sini untuk membantu menjelaskan tentang koleksi-koleksi di Museum Wayang. Oke, terima kasih sampai jumpa kembali.